Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Pramesti, nomor absen 20 dari kelas 8C. Saya Sabrina Aularski, absen 28, kelas 8C. Kami perwakilan dari kelompok 2, kelas 8C, ingin menyampaikan seputar materi tentang kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia yang merdeka saat ini, terdapat banyak perjuangan pahlawan kita demi kemajuan bangsa kita loh. Bagaimana sih Kir persiapannya? Jadi begini. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki sekutu. Propaganda Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia menjanjikan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap kekuasaannya di Indonesia. Akibatnya, ada beberapa kelompok yang ingin kerjasama dengan Jepang, tapi tetap melakukan pergerakan nasional dan ada yang menolak sehingga melakukan gerakan bawah tanah. Gimana nih tanggapan kalian tentang gambar tersebut? Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 memberikan pengaruh besar dalam tataran dunia. Karena peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dan menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan. Beberapa prosesnya antara lain dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut sebagai BPUPKI. Nah, kalau yang ini aku tahu, soalnya aku pernah baca. Jadi begini. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa Kurakiya Haroda mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosakai yang bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI berdiri dari 63 orang. Terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang di tanggal 29 April 1945. Pengurus BPUPKI berbentuk dengan ketuanya yaitu Dr. Rajiman Wedjo Diningrat. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni yang merumuskan dasar negara. Nah, di dalam gambar tersebut terdapat para tokoh-tokoh 8 usulannya mengenai isi dasar negara. Sidang pertamanya belum menemukan titik terang dan dibentuklah panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI membentuk panitia yang lebih kecil yang beranggotakan 19 orang yang diketuai Soekarno untuk mempercepat kerja sidang. Untuk menyusun batang tubuh UUD, maka dibentuk panitia lebih kecil lagi beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Di tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diberi tukiah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokoritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Soekarno. Tugas utama PPKI ialah mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan. Tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 13 tokoh nasional, yakni Y.R. Soekarno-Hatta dan Rajiman Wedjo Diningrat ke Songan atau darat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Stop, gantian aku dong Pin yang jelasin. Setelah Jepang menyerah, ternyata muncul berbagai perbedaan pendapat. Tokoh pemuda tidak setuju terhadap tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, yang kemudian didesak untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Para pemuda, termasuk Sultan Syahrir, menganggap PPKI bentukan Jepang sehingga proklamasi kemerdekaan adalah kekuatan sendiri. Terbebas dari pengaruh Jepang, perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksana Maeda karena dianggap tempat yang aman dari ancaman militer Jepang. Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Soekarni, Mbah Diro, dan BM Diah dari golongan muda hadir menyaksikan perumusan teks proklamasi. Berikut adalah gambar naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.